Nah, jadi kalau kita ganti dengan mobil listrik, public transportation, sepeda motor, kita kasih insentif yang motor listrik, kan akan turun. Kami sekarang kalau nggak kami ekspor kemarin nih, larang ekspor kemarin ini, ekonomi kami nggak seperti hari ini. Nego dengan AS soal nasib nikel RI, Luhut mengatakan kalian jangan anggap kami enteng. Muda Indonesia rusak hanya karena memperhatikan aturan itu kan dibuat kolonial. Kami dijajah 350 tahun, kalian kan nggak pernah dijajah. Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan buka-bukaan soal hasil negosiasi yang dilakukan olehnya dengan pemerintah Amerika Serikat AS soal aturan Inflation Reduction ACT atau IRA. Dengan aturan ini, produk turunan nikel asal Indonesia berpotensi terkucilkan dari pasar AS. Dalam Undang-Undang IRA, ada pedoman kredit pajak bagi produsen baterai dan kendaraan listrik yang mencakup 370 miliar rupiah dalam subsidi untuk teknologi energi bersih. Namun baterai yang mengandung komponen sumber Indonesia dinilai tidak memenuhi syarat untuk subsidi tersebut. Indonesia dinilai tidak memenuhi syarat masuk kredit pajak IRA karena belum memiliki perjanjian perdagangan bebas dengan AS. Hal inilah yang membuat produk Indonesia seperti dikucilkan AS. Dalam negosiasi yang dilakukan, Luhut bercerita, dia mendorong agar AS bisa menerima nikel Indonesia. Pasalnya, negeri pemasam sebetulnya juga butuh nikel asal Indonesia. Sudah seharusnya pemerintah AS tidak menutup akses pasar nikel asal Indonesia. Bila AS bersikukuh tak mau memberikan akses pasar, Luhut mengancam produk nikel Indonesia ditawarkan ke negara lain dan AS tak mendapatkan jatah sama sekali. Amerika ini sekarang sedang negosiasi Inflation Reduction ACT dengan kita, karena sebetulnya mereka juga kekurangan pasokan nikel. Dan saya bilang ke mereka, kalian gak bisa anggap kami enteng kalau kalian gak mau. It's fine, we can go to somebody else, kata Luhut dalam seminar nasional IKAKSA yang disiarkan virtual Kamis 14 September 2023. Luhut mengatakan, Amerika punya rencana menaikkan produksi mobil listrik 11 kali kapasitas saat ini, maka dari itu negeri pemasam jelas butuh pasokan nikel dari Indonesia. Mereka kan butuh nikel banyak dan tidak cukup nikel yang mereka punya, dan mereka dapat untuk menaikkan 11 kali produksi mobil listriknya, jadi dia butuh kita, ungkap Luhut. Sejauh ini Luhut sendiri mengatakan semua negosiasi berjalan dengan baik. Bulan November mendatang akan ada keputusan dari Amerika soal nasib nikel Indonesia. Kita juga bilang kita tidak punya free trade agreement dengan mereka. Kita cari bentuk lain kerjasama untuk itu, kata Luhut. Selain itu, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, akhir-akhir ini tidak ada lagi kepala daerah yang terkena operasi tangan OTT korupsi. Menurut hal itu terjadi karena pemerintah sudah melakukan digitalisasi dalam sistem pengadaan barang dan jasa. Kalau teman-teman amati, ada nggak kepala daerah yang OTT? Kan tidak ada, kata Luhut dalam seminar nasional IKAKSA yang disiarkan virtual Kamis 14 September 2023. Dia memaparkan saat ini melalui program e-katalog pengadaan barang dan jasa pemerintah, semua dilakukan secara daring dalam sistem. Hal ini meminimalisir potensi korupsi di pemerintah daerah. Luhut juga sempat curhat, selama ini banyak sekali yang marah kepadanya karena memiliki pendapat OTT tak perlu lagi dilakukan. Menurutnya, buat apa OTT kalau sistem yang dibangun pemerintah sudah mencegah korupsi terjadi? Dulu orang marah-marah kepada saya, Pak Luhut nggak setuju dengan OTT. Ini bukan setuju, enggak setuju. Kalau nggak perlu OTT, kenapa harus OTT dengan sistem yang kita bangun, ungkap Luhut. Menurutnya pada dasarnya manusia itu punya sifat jahat, maka dari itu di dunia ini ada agama, ada hukum perundang-undangan sebagai pengingat agar manusia tak berbuat jahat. Namun semua itu juga belum cukup. Sistem digitalisasi dibangun pemerintah sebagai pencegah perbuatan jahat, itu sebenarnya nggak cukup, maka kita bikin digitalisasi biar orang nggak bisa curi. Kan dengan government production digital, ini dia dealing with machine. Jadi seperti Amazon, tinggal pilih di situ saja, nggak perlu ada tender, kata Luhut. Kemudian dalam Undang-Undang IRA ada pedoman kredit pajak bagi produsen baterai dan kendaraan listrik yang mencakup 307 miliar US dollar dalam subsidi untuk teknologi energi bersih. Namun Indonesia
dinilai tidak memenuhi syarat untuk subsidi tersebut. Indonesia dinilai tidak memenuhi syarat masuk kredit pajak IRA karena belum memiliki perjanjian perdagangan bebas dengan AS. Hal inilah yang membuat produk Indonesia seperti dikucilkan oleh AS. Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan buka-bukaan soal hasil negosiasi yang dilakukan olehnya dengan pemerintah Amerika Serikat AS soal aturan inflasi reduction ACT IRA. Dengan aturan ini, produk turunan nikel AS asal Indonesia berpotensi terkucilkan dari pasar Amerika Serikat.